Kalau udah bergabung dibantu tap-tap layar ya. Kemarin tadi malam kalimat itu ya. Kalimat itu adalah lafdun yadulu ala mufradin. Lafdun yadulu ala mufradin. Kalimat itu adalah lafat yang menunjukkan makna mufrad. Mufrad itu makna satu, kan gitu. Iya, satu. Itu isim. Dan tadi malam kita jelaskan bahwasanya isim itu kan tidak ada kaitan dengan waktu, tidak ada kaitan dengan zaman. Isim kan menunjukkan makna benda, itu isim. Mm-mm. Kalau menunjukkan makna pekerjaan itu namanya fi'il, kan itu. Iya, Ustaz. Maka dari situ isim kalimat terbagi menjadi tiga, ada kalimat isim, ada kalimat huruf, ada kalimat fi'il, kan itu. Iya, Ustaz. Kan? Berarti kalau itu kalimat isim, berarti kalimat itu tidak ada kaitan dengan waktu, tidak ada kaitan dengan zaman, itu fi'il, itu isim, mutlak kata benda, itu isim. Lah, yang kedua kalimat huruf. Kalimat huruf itu kalimat yang menunjukkan suatu makna, tetapi apa maknanya kalimat huruf itu nggak akan sempurna kalau tidak digabung dengan kalimat lain. Itu kalimat huruf. Maka fi, min, ila, an, ala itu semua kalimat huruf. Dan kalimat huruf semuanya mabni. Tahu nih ya? Iya, Ustaz. Mabni. Semua kalimat huruf itu mabni. Mm-mm. Wal harfu wal harfu mustahikun lil bina. Bukan, nama temboro bukan. Kalimat huruf itu apa? Semuanya mabni. Mabni. Kemudian apa? Kalimat fi'il. Lah kalau fi'il itu menunjukkan daripada makna suatu apa pekerjaan, kaitan dengan waktu, kaitan dengan zaman. Maka dari itu cukup apa disebutkan bentuk sigot tiga saja, gitu. Bentuk tiga sigot saja. Yang pertama sigot madhi menunjukkan makna yang sudah lampau. Kemudian sigot mudhore makna yang akan datang, kan gitu. Iya, Ustaz. Ustaz salam di Lampung. Solihin Lampung. Ya waalaikumsalam. Kemudian menunjukkan fi'il amr daripada makna perintah. Perintah. Maka di situ cukup disebutkan daripada tiga sigot madi, mudore, dan amr. Karena dalam sebagian kitab memang kebanyakan menggunakan tiga sigot itu nih. Kalau nggak mudore berarti amr. Kalau nggak amr berarti fi'il madi. Pekerjaannya itu sudah lewat dikerjakan, sudah zaman yang sudah lewat seperti itu. Paham nih ya? Insyaallah. Lah, coba dibaca qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Qaul. Definisi qaul ialah setiap ucapan yang berlaku dalam bahasa Arab, baik berupa kalimat, kalam atau kalim. Ulangi, qaul adalah Qaul adalah setiap ucapan yang berlaku dalam bahasa Arab, baik berupa kalimat, kalam atau kalim. qaul. Qaul kan qaulun itu kan sigot masdar toh nih. Qala yaqulu qaulan, kan gitu ya. Qala yaqulu qaulan wa maqalan fa wa qailun wa dzaka maqulun, kan gitu ya. Ya, Ustaz. Maka Masdar. qaul itu adalah tetap qaul di sini tetap menggunakan bahasa Arab. Welcome, sudah berapa welcome. Tetap menggunakan bahasa Arab. Maka qaul indan nahwiyin imma terbentuk dari kalimat, imma terbentuk dari kalim, atau terbentuk dari apa? Kalam. Paham nih? Jadi qaul itu yang dimaksud qaul hanya bahasa Arab, perkataan bahasa Arab, bukan selain perkataan bahasa Arab. Maka qaul itu ada kalanya berbentuk kalimat, seperti contoh kul. Itu qaul bukan nih? Kul.
Wahai fulan, kul katakanlah. Itu kan perintah qaul, perintah agar kamu mengucapkan kul katakanlah. Itu nama apa? Qaul yang dalam arti apa? Secara kalam karena memahamkan berupa sigot amr. Kul ngucapo sapa sira, katakanlah oleh kamu. Itu qaul berupa kalimat, apa berupa kalam. Karena sudah memahamkan gitu. Nah, ada qaul mungkin juga berupa susunan fi'il fa'il, koma zaitun, komat hindun, dorobtu zaitan, atau mungkin doroba zaitun ngamron. Lah itu semua contoh qaul berupa kalam. Lah kalau berupa kalim berarti apa? Susunan dari 3 huruf. Lah di situ ada semua contoh wakana zaitun aliman, inna zaitun qaimun. Itu susunan qaul berupa kalim. Ringkasnya qaul itu harus berupa bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab bukan namanya qaul. Kan itu ya. Lah, qaul di sini ada kalanya berupa kalimat, berupa kalim, atau berupa kalam. Paham ini? Insyaallah. Paham nih? Insyaallah ya. Ada yang tanyakan? Sebelum kita menginjak ke pembahasan, kalau nanti kita itu ada tamrinat sedikit tuh. Ada tamrinat, coba buka tamrinat itu. Tamrinat nih yang kotak-kotak nih. Mana Ustaz? Yang kotak ya. Oh, nih sebelah. Yang kotak. Nah, yang ada kotak-kotaknya itu. Nah, itu kan ada tingkatan menengah. Tentukan kalam, kalim, kalimat. Oh iya. Di situ ada koma zaitun, itu jelas kalam nih ya. Ya Ustaz. Coba kamu bisa mengatakan zaitun itu koma zaitun itu kalam tuh kamu pahami dari segi apanya? Coba diterangkan. Oh, dia cukup 4 definisi. Di 4 definisi apa nih? Lafaz yang Empat persyaratan. 4 persyaratan. Pertama, Lafaz yang mengandungi huruf hijaiyah. terus. Yang kedua, tersusun 2 kalimat. Terus. 2 kalimat tersusun atau lebih. Mufid, orang yang mendengar tidak perlu lagi bertanya dan orang yang berbicara tidak perlu mengulangi. Terus berbahasa Arab sengaja ataupun bahasa Arab dengan sengaja. Tidak mabuk. Bahasa Arab dan sengaja. Berarti contoh koma itu tuh memenuhi kalam ya, berarti dikatakan kalam. Ya. Sekarang saya tanya, koma itu tuh jumlah apa nih? Ismiyah atau fi'liyah? Oh, ini belum paham tak? Fi'liyah. Belum ya. Fi'liyah ya. Jadi koma itu tuh susunan jumlah berupa fi'liyah. Karena koma itu fi'il, maka menuntut lafaz zaitun itu sebagai fa'ilnya. Maka koma zaitun itu dikatakan kalam, iya betul kalam. Kalau koma zaitun tuh kamu jadikan terkibnya apa kedudukan atau jumlah apa, itu namanya jumlahnya jumlah fi'liyah. Karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya nih itu? Fi'il koma. Mana fa'ilnya? Fa'il zaidun. Fa'al zaidun. Terus yang kedua, coba qala Allahu ta'ala. Coba qala Allahu ta'ala itu apakah sepakat kalam? Ya, sama. Sepakat. Sama. Itu apakah itu memenuhi kriteria? Apa sudah? Apakah qala Allahu ta'ala itu memenuhi kriteria? 4. Ya. Ya, memenuhi kriteria berarti. Memenuhi. Memenuhi. Ya. Berarti kalam. Seperti kalam.
Terus Umairun, coba. Umairun itu menurut kamu itu kalam, kalim, kalimat. Alam. Tak ingat. Oh, kalimat, Coba kalimat, kamu ya. kalimat. Kalimat. Tadi apa kalimat? Takrib kalimat itu apa nih? Takrib kalimat itu apa? Dia ada arti tapi tidak tersusun. Gimana ulang lagi? Dia mempunyai arti tetapi tidak tersusun. Fi'il Mempunyai mempunyai arti tapi tidak ter susun. lafdun ya dulu alal mufrad. Kalimat yang menunjukkan makna mufrad. Itu namanya Kalimat. kalimat. Coba umumnya itu kalimat apa nih? Kalimat isim. Kalimat Isim. amin. Isim apa itu? Isim zahir. Isim dohir. Tanda isimnya apa itu nih? Tanda isim Amin. dhammah. Eh, Eh, Ustadz gak tanya tanda rofaknya, tanda isimnya apa? Zaidun, Umairun itu. tanda isim apa nih panggil? Mairun. Ada 3, Ustaz. Nggak ingat. Apa? Uh, Tanwin. Tanwin. Ah. Itu ada yang cowok tanwin itu. Oh, Umair itu tanda isimnya adalah Tanwin. tanwin. Sekarang saya tanya, tanwin itu apa sih Nik? Tanwin. Maksudnya nggak ada. Tanwin itu apa? Tanwin. Dia ganda. Bilang Gandaan. gimana? Gandaan. Apa tanwin itu? Gandaan. Kandaan gimana maksud kandaan itu? Umairun dia double. Ya coba. Tanwin itu adalah suara non ma. Oh, numanti. Tanwin itu adalah suara non mati yang terdapat pada akhirnya kalimat isim mu'rob. Itu tanwin. Berarti kan Umairun tuh isim mu'rob apa isim mabni nih? Isim murok. Isim mu'rob. Kamu bisa mengatakan Umairun isim mu'rob dari segi apanya? Dari segi aduh. Sama Ustaz bagi tahu tadi. Ya dari apanya coba? Kamu Kalau mabni, makasih. oh. Kalau mabni huruf. Lah, si Umairun kan isim mu'rob, ya kan? Isim mu'rob. Huruf. Nik perhatian pertanyaan Ustaz. Kamu mengatakan Umairun isim mu'rob, kamu lihat dari segi apanya? Dilihat dari segi apanya Umairun itu berstatus isim mu'rob. Mufrad. Coba kamu Mufrad. Satu orang. Ya kenapa mu'rob? Satu orang. Satu orang. Kurang tepat. Kurang tepat. Lafat Umairun kamu katakan mu'rob karena akhirnya itu bisa berubah-ubah. Mu'rob tuh berubah-ubah nih, gitu loh nih. Oh. Paham ya? Mengikut amil. Umairun kan berat. Umairun itu irobnya apa? Rofa, nasab, jer. Rofat. Rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Doma. Lah, coba sekarang lafat Umairun kemasukan amil yang menasobkan ro'aitu Umairon. Berarti Umairon irobnya apa? Umairon irobnya itu? Ra'aitu Umairon. Enggak nampak, Kak?
Enggak jelas. Eh, Umairon irobnya apa? Ro'aitu Umairon. Mairon, nasab, nasab. Itu ada yang jawab sesulung itu jawab itu tadi. Enggak. Umairon irobnya Nasab. nasob. Tandanya apa nih? Kasroh. Eh, Umairon kok kasroh? Apa ada? Mairon. Tanda nasobnya apa Umairon itu? Baris atas, Zat. Iya, baris atas namanya apa? Enggak ingat. Fat, Oh, fathah. 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 Tanda nasobnya dengan fathah. Terus in koma zaidun, coba nih. In koma zaidun, apakah menurut antum itu sudah kalam atau belum? Sudah. In koma zaidun sudah kalam. Sudah. Coba diperhatikan lagi in koma zaitun. Kamu bisa mengatakan kalam dari mana itu? Dia ingkoma Zaidung. Sudah Wah, sudah kalam, Ustaz. sudah kalam. Kamu perhatikan lagi in koma zaitun. Masa in koma zaitun menurut antum sudah kalam? Sudah. Hah? Ya, Ustaz, sudah. Itu ada tuh my name belum. Itu belum kalam nih. Oh, Karena itu kalau dikatakan kalim ya tersusun dari 3 kalimat. iya, kalim. Kan tapi itu kalim nggak memahamkan. Kalau itu dikatakan kalam belum, karena itu susunan berupa apa? Syarat jawab, kan gitu. Dan kemarin tak jelaskan, kalam itu memang kriterianya mencakup 4, harus lafdun, murakabun, mufidun, bil wada'i, kan gitu. Oh iya. Lah, karena itu berkaitan dengan murokab itu apa sih kemarin? Terus Mata rokaba min kilmataini fa aktsara, kan gitu kemarin tarik Ustaz. Kalim itu adalah susunan dari 2 kalimat, ya toh. Baik 2 atau lebih itu namanya atau namanya murokab. Lah susunan dalam bahasa Arab itu nggak terlepas dari jumlah. Imma jumlah ismiyah, imma jumlah fi'liyah. Lah, jumlah fi'liyah itu mencakup daripada syarat jawab. Maka in koma zaitun kalau kamu katakan kalam, kamu salah karena belum kalam. silap. Karena itu hanya karena itu hanya menyebutkan syarat tanpa menyebutkan jawab. Ya, Ustaz. Paham? Insyaallah. Paham? Insyaallah. Tapi kalau dikatakan kalim, ya betul kalim. Kalim. Karena apa? Terdiri dari 3 kalimat. In itu kalimat sendiri, koma kalimat sendiri, zaitun kalimat sendiri. Paham nih ya? Insyaallah, Ustaz. Kalim yang tidak memahamkan. Karena ini kalim la yufham yang tidak memahamkan. Makasih semuanya, jazakallah. Dibantu tetap layar ya. Kelima, salamun, coba salamun. Salamun. Apakah sudah kalam? Kalim kalimat. Belum kalam. Belum kalam berarti itu apa? Kalim atau kalimat? Kalimat. Kalimat Isim. isim. Terus in jaa fasikun. Apakah kalim kalimat? In jika ja'at ladara kalian fasik. Oh, kalim juga, Ustaz. Kalim. Kalim. Ya, kalim. Kalim ya. Ya, betul kalim. Kemudian khuliqal insanu. Coba. Khuliqal insanu apakah kalim kalimat? Kalam. 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 Iya, Ustaz. Coba diperhatikan. Khuliqal insanu.
Kalam Ustaz. Kalam. Kalau itu jawab kalau. Coba itu kalam kah? Manusia diciptakan. Betul kalam kalimat. Ustaz, betul Ustaz. Betul. Wa ma huwa. Coba wa ma huwa. Kalam kalimat. Wama dan apa huwa dia? Kalim. Hah? Kalim. Kalim ya? Ya Ustaz, kalim. Kalim ya. Coba huwa itu kalimat apa nih? Makasih semuanya ada tip layarnya, masya Allah, makasih. Huwa itu kalimat apa? Isim. Isim apa? Isim domir. Demir apa? Oh, boh. Domir. Mufrad. Muzakkar mufrad. Domir tuh kalau nggak munfasil mutasil. Oh, Domir apa? muttasil mufasil. Gak ingat. Lah itu kamu kata bisa isim domir apa? Munfasil atau mutasil? Muttasil mufasil. Gak ingat. Soalnya kamu salah, domir mutasil dari mana? Gua domir mutasil. Mufasil. Domir munfasil. Gua itu domir munfasil Maharofa. maharofa. Ja'a zaidun kalimat. Ja'a Zaidun. Kalam. Kalam. Terakhir Muhammadur Rasulullahi. Kalim juga Ustaz. Kalam kalimat. Kalim. Itu dijawab soleh itu kalam. Kalam. Gue gabung ini. Mutolah kembali. Jadi dari 1 sampai 10 itu kan mencakup 3 ketentuan. Terkadang ada kalamnya, terkadang ada kalimnya, terkadang ada kalimatnya. Pokoknya titiknya gini nih, kita bisa menandai apakah itu kalam atau kalimat. Jelas kalau bahasa Arab semua bahasa Arab, gitu kan? Tetapi kan kalau kalam itu harus sempurna, susunannya memahamkan, gitu loh. Itu paham ya? Berarti kan bisa jadi ya terkadang kalam yang memahamkan itu juga kategori kalim yang memahamkan, gitu loh. Seperti itu. Kemudian kalau kalim nggak memahamkan itu belum tentu dikatakan kalam. Karena kalim kalau nggak memahamkan berarti belum dikatakan kalam. Makasih. Amin. Siapa ya? Amin siapa nih? Ya, makasih ya. Semoga sehat selalu. Siapa nih ya? Makasih. Terus nih. Wa ar-Rahmanu, coba itu ada lafaz wa ar-Rahmanur Rahim. Coba itu. Wa ar-Rahmanur Rahim. Wa ar-Rahmanur Rahim. Kalimat di situ ada tulisan kalimat apa tanda kalimatnya, kan gitu ya. Kalimat apa dan apa tanda kalimatnya. Itu ya. Ya. Coba tadi kan kamu katakan huwa itu adalah isim domir. Isim domir. Berarti kalau yang dimaksud lafaz ar-Rahman berarti itu huwa, berarti huwa nggak usah dibahas.
Tapi kalau yang dibahas huwa berarti kalimat isimnya isim domir. Tapi kalau pertanyaan itu yang dimaksud lafaz Ar-Rahman, berarti Ar-Rahman itu kalimat Isim. tanda isimnya apa Rahman itu? Alif lam. Alif lam. Itu kan kalau terkip kan huwa utawi Gusti Allah gitu nih. Huwa utawi Gusti Allah iku Ar-Rahmanu zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimu tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Itu kalau diterkip seperti itu. Maka kalau pertanyaan itu yang dimaksud lafaz Ar-Rahman berarti itu kalimat apa? Kalimat isim, gitu. Isim. Yang kedua, apa tanda kalimatnya? Berarti ada apa tanda kalimatnya? Alif lam. Alif, Alif lam. alif lam. Berarti tanda kalimatnya adalah alif, Alif lam. alif lam. Ayo dibuka, coba dibaca kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat terbahagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il dan huruf. Okey tak? Ulangi kalimat. Kalimat terbahagi menjadi 3. Pertama isim, kedua fi'il dan ketiga huruf. Terus Kalimat isim, definisi kalimat isim ialah kata yang menunjukkan arti benda, nama atau sifat dan tidak berkaitan dengan waktu. Okey tak? ulangi. Isim adalah Kalimat isim adalah kata yang menunjukkan arti benda, nama atau sifat dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, berarti nih kita udah bahas di antara macam-macam kalimat nih. Ya tak? Pertama kalimat, kalau lagi kalimat tuh kalau dalam qaidul lugha dikatakan tadi lafdun ya dulu ala mufradin itu kalimat, gitu ya. Ya tak? Lafdun ya dulu ala mufrad itu kalimat. Maka dari situ kalimat apa al kalimat itu salah satu aksam. Kalimat itu terbagi menjadi 3. Pertama kalimat isim, kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Itu ya. Ya tak? Nah, itu nadomnya. Lismin wa fi'lin thumma harfi tangkosim wa hadihi thalathu wa hiyal kalim. Ya kalim. Coba nih, nyantumkan. Lismin wa fi'lin Wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Nek dengarkan, lagu dengarkan. Lismin wa fi'lin thumma harfi tangkosim wa hadihi thalathu wa hiyal kalim. Coba. Ismin wa fi'lin thumma Lismin wa fi'lin thumma harfi tangkosim. Coba. Lismin wa fi'lin Lismin wa fi'lin thumma harfi tangkosim. Coba. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi thalath. Wah. Nek, gak usah gak usah kamu idghamkan, itu kan hanya syair. Syair tuh gak harus seperti itu. Lis min wa fi'lin thumma harfi tangkosim wa hadihi thalathu wa hiyal kalim. Coba. Lismin wa fi'lin thumma harfin Jangan diidghamkan. Itu hanya wawu ngatop itu. Lismin wa fi'lin thumma harfi tangkosim. Coba. Lismin wa fi'lin thumma harfin wa Thumma harfi tangkosim. tanqasim wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, karena mulutnya masih kaku. Mulutnya. Hmm. Kalimat ya,
Pertama adalah kalimat isim. Kalimat isim itu kalimat yang jelas menunjukkan arti benda. Mereka jelaskan anggota badan kita tuh murokab susunan terbentuk dari benda-benda semuanya. Maka dari kepala sampai ujung kaki itu ya dulu ala ismin, menunjukkan atas isim semuanya. Kita lihat teliti, kalau dekat kena cubit itu kasar. Siapa ini? Siapa ini? Nggak tahu siapa ini. Itu nggak dekat. Nggak tahu siapa itu. Oh, itu kelas Ustadz itu. Kalau nggak udah teriak. Ya gitu lah namanya ngajar biasa. Maulana, makasih semuanya yang udah bergabung. Lagi anggota badan kita semuanya menunjukkan apa? Kalimat isim. Mana tak jelaskan roksun itu isim, sa'run itu isim, ainun itu isim, batnun itu isim, udunun itu isim, anfun itu isim, terus lisanun itu isim, semuanya itu isim. Berarti itu apa? Lafdun ya dulu ala mufradin. Itu namanya isim. Kan itu ya. Ya, Ustaz. Kemudian isim ini tidak ada kaitan dengan waktu ya. Nih nggak ada kaitan dengan waktu. Baik dia isim mufrad, baik itu jamak taksir, jamak muannas salim, kalau dia masuk menyandang isim berarti tidak ada kaitan dengan waktu. Paham nih ya? InsyaAllah, Ustaz. Dikit-dikit. Paham ya? InsyaAllah. Nah, pokoknya isim itu mutlak benda. Isim itu benda, wis jelas benda pokoknya. Yang ada di sekitar kamu itu benda semuanya. Lihat khizanatun itu isim. Ya enggak? Ya, Ustaz. Sa'atun itu isim. Ya enggak? Ya, Ustaz. Ya. Maka sa'atun itu isim. Kemudian apa? Khizanatun itu isim. Miftahun itu isim. Semua yang ada di sekitar kamu itu semuanya bentuk kalimat isim. Maka isim itu kalimat yang menunjukkan arti benda, tidak ada kaitan dengan waktu atau sifat ataupun yang lainnya. Itu namanya kalimat isim. Paham nih ya? Ya, InsyaAllah. Terus dikit lagi tanda-tanda isim. Lagi. Wes, makasih Ustaz Ilham. Tanda isim coba. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kitabun, Zaidun, Hmm. Qaimun. Tanda-tanda kalimat isim ada 6. Pertama tanwin. Ah. Ustaz. Hmm. Terus Yang kedua tanwin, contoh Zaidun, Qaimun. hmm. Yang kedua bersamaan dengan alif lam. Contoh ar-rajulu, al-ghulamu. Yang ketiga idafah, Terus yakni penggabungan dua kalimat isim. Contoh ghulamun Zaidin, ghulamun Zaidin. Yang keempat ya. huruf jar, baik kerana kemasukan huruf jar penggabungan dua kalimat isim mudhaf ilaih atau mengikuti kalimat sebelumnya tabi'iyah. Contoh sebab kemasukan huruf jar marartu bi Zaidin. Baru itu bizai. Bi Zaidin. Oh. Terus Terus sebab penggabungan sebab penggabungan dua kalimat isim mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Contoh jaa ghulamu Zaidin. Terus sebab mengikuti kalimat sebelumnya tabi'iyah. Contoh marartu bi Zaidin aqili. Aqili. Huruf al-aqili. 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 Terus Huruf jar ada 12 iaitu min ila an ala fi rubba bi kali mundu huruful qasami wa bita. wabita. Wa bita. Wabita. Ya cukup.
Sekarang membahas tanda-tanda isim. Makasih, masya Allah, makasih semuanya, makasih. Barokah, barokah, tambah rezekinya. Isim nih, isim itu identik dengan tanda isimnya yaitu tanwin. Yang paling mudah tuh tanwin. Untuk menandai ini kalimat apa kalau memang ditanwin jelas isim itu, jelas isim. Itu. Maka kalau dalam SPN dilengkapi dengan 6 ini. Tapi kalau dalam Mukhtasar Jidan itu hanya 4, tanda isim itu hanya 4. Hanya 4. Tapi nggak apa-apa, semuanya betul, saling melengkapi. Karena namanya Mukhtasar Jidan itu kan kitab yang sangat singkat, namanya Mukhtasar Jidan. Ringkas, sangat ringkas Mukhtasar Jidan namanya. Kalau SPN itu kan untuk mutadik seperti kita ini baru belajar mengenal ilmu alat, maka ya dilengkapi sekalian, maka SPN 10 permasalahan. Maka tanda isim yang paling mudah dan yang mencolok tuh tanwin, itu jelas. Itu jelas isim. Itu jelas isim. Tanda yang mencolok itu jelas isim banget, itu isim banget itu. Jelas itu. Maka tanwin itu apa sih? Tanwin itu adalah suara non mati kan itu. Tanwin itu adalah suara non mati yang terdapat pada akhirnya kalimat isim. Tampak ketika dibaca dan hilang ketika ditulis, itu kalimat isim. Tampak ketika dibaca dan hilang ketika ditulis, itu namanya Isim. Namanya isim. Perhatikan itu. Lagi yang paling mudah dan mencolok tuh tanda isim adalah tanwin. Itu jelas itu. Jelas. Maka zaitun tanda isimnya apa? Tanwin. Roksun tanda isimnya apa? Tanwin. Udunun tanda isimnya apa? Tanwin. Rijlun tanda isimnya apa? Tanwin. Ainun tanda isimnya apa? Tanwin. Kan gitu. Ya, Ustaz. Gitu. Sinun tanda isimnya apa? Tanwin. Kan gitu. Ya, Ustaz. Yadun tanda isimnya apa? Tanwin. Kolbun tanda isimnya apa? Tanwin. Semuanya tanwin. Maka identik isim itu yang paling mudah ditandai dengan tanwin. Itu jelas itu. Paham ya? Ya, Ustaz. Insyaallah. Nah, yang kedua bersama dengan al. Maka ini nggak akan berkumpul nih. Contoh kok isim kamu tanwin ada al tuh nggak mungkin terjadi. Ini kan diantara salah satunya. Kalau kamu menemukan isim, jelas-jelas isim, kalau nggak ada alnya wajib ditanwin. Tapi kalau isim nggak ada alnya jangan ditanwin, gitu kan? Ya. Maka ini tanda ini bukan digabungkan loh ya. Maksudnya salah satu mesti akan ada kalau imam dia isim murrab, mesti ada keenam ini. Nggak mungkin kamu temukan al-gulamun tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Ar-rajulun tuh nggak mungkin. Itu berarti orang yang nggak tahu nahwu. Berarti kalau dalam satu isim ada dua tanda tuh nggak mungkin. Berarti kalau isim sudah ada alnya jangan ditanwin gitu nih. Kalau isim nggak ada alnya boleh kamu tanwin gitu. Ya. Paham ya? Insyaallah. Maka rojulun nggak boleh kamu katakan ar-rojulun, nggak boleh. Karena itu sudah ada tanwin, maka cukup ditanwin. Kalau kamu menghendaki tanda lain berarti tanwinnya dihilangkan menjadi ar-rojulu. Nah, seperti itu. Kalau kamu menghendaki daripada tanwin dihilangkan maka menjadi ar-rojulu, seperti itu. Kemudian gulamun maka menjadi al-gulamu. Nah, seperti itu. Paham ya? Insyaallah. Hujan. Kok ribut nih? Hujan. Oh, sebenarnya situ hujan. Ya, hujan. Oh, jadi jam 11 malah ini panas sekali sini. Gak hujan. Sama, Ustaz. Ya sudah lah, insyaallah cukup insyaallah ya. Mungkin ada tanyakan nih.
jam 11 ini. Sini jam 11. Oke, Ustaz. Kelantan juga hujan. Cukup ya. Ya, enggak hujan di sini. Sini enggak hujan, terang. Cukup ya, Allah, cukup ya. Bisa lagi insya Allah. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatin. Belum bisa. Makasih semuanya udah bergabung.